Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Scholastika Firni Wulandari Watun dari kelas 11.1. Di sini saya ingin mempresentasikan pembelajaran sosiologi tentang disintegrasi sosial sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial, mendeskripsikan pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan reformasi sosial, dan mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Yang kedua ada pengertian disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial yaitu memudahnya kesatupaduan dalam organisasi dan solidaritas yang kolektif, golongan dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi sosial adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan. Contohnya tawuran antar pelajar atau kelompok. Yang ketiga, perbedaan integrasi sosial dan disintegrasi sosial. Integrasi sosial adalah kondisi di mana masyarakatnya hidup damai, aman, dan tentram. Sedangkan disintegrasi sosial adalah kondisi di mana masyarakatnya hidup terpecah belah, kacau, dan tidak adanya kesatuan yang utuh. Yang keempat, disintegrasi sosial sebagai akibat dari perubahan sosial ditandai dengan gejala sebagai berikut. 1. Tidak ada kesamaan pandangan atau persepsi antar anggota masyarakat akan tujuan masyarakat yang semula dijadikan patokan atau pegangan. 2. Norma-norma masyarakat tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 3. Pertentangan antara norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat tersebut. 4. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5. Tindakan-tindakan anggota masyarakat tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 6. Terjadinya interaksi sosial yang ditandai dengan proses sosial yang disosiatif. Kelima, kesenjangan hidup dalam masyarakat mempengaruhi hal-hal sebagai berikut. 1. Pola hidup. Cara-cara dan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara konsumtif. Perilaku konsumtif adalah perilaku gaya hidup seorang yang suka menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Contohnya, kebiasaan membeli gadget atau elektronik terbaru, kendaraan dengan merek tertentu, dan membeli barang atau jasa terbaru meskipun tidak terlalu penting. Perilaku konsumtif akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sebuah keluarga yang memperlaku konsumtif akan kelihatan menonjol di antara yang lain. Mereka mempunyai barang-barang baru yang belum ditentukan. B. Materialistis. Materialistis merupakan sikap seseorang yang memandang kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi semata. Contohnya, melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapat imbalannya, bekerja hanya memikirkan gajinya, jika terkena masalah selalu mengutamakan uang, menganggap uang itu adalah segalanya, terlalu tinggi menilai sebuah uang. Hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan atau kepuasan pribadi atau gaya hidup berlebih-lebihan. Contohnya berbelanja secara berlebihan, ganti-ganti gadget secara berlebihan, dan kebiasaan membeli makanan fast food yang tidak sehat. D. Westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup kebarat-baratan di mana seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contohnya memakai gaya pakaian budaya barat, gaya bicara mencampur bahasa luar dengan bahasa Indonesia, dan membeli produk luar negeri yang lebih mahal. E. Sekularisasi. Sekularisasi adalah hal-hal membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Contohnya ada orang yang mengaku beragama tidak mau memberikan sedekah untuk hal-hal duniawi, seperti membangun jalan raya atau rumah sakit sebagai fasilitas umum. Namun dalam istilah politik, sekularisasi adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah dengan menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil. Kedua, kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan hidup dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapat negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapat yang pasti. Kondisi ini adalah
yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. 3. Maraknya kasus kejahatan. Di negara kita Indonesia, kasus kejahatan tergolong tinggi. Bahkan baru-baru ini banyak kejahatan yang berasal dari para hacker, di mana hal tersebut merugikan beberapa perusahaan besar sebab para hacker ini berhasil meretas data-data yang tergolong penting. Tingginya kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan hidup yang terjadi. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang bisa membuat seorang melakukan tindakan kejahatan. Pola hubungan antar kelompok. Pola hubungan antar kelompok adalah suatu bentuk dan sistem hubungan dalam interaksi di antara anggota masyarakat. 1. Aksi protes atau demonstran dengan cara anarkis. Demonstran adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang yang di hadapan umum. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum. Terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah kekecewaan massa atau tuntutan demo dan tidak didengar suaranya mereka selama demo. 2. Kenakalan remaja yang disebabkan karena pertengkaran dengan orang tua. Kenakalan remaja adalah kenakalan atau tindakan melawan norma yang dilakukan remaja. Contohnya kenakalan remaja yang sering ditemukan adalah tawuran. 3. Kriminalitas merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial akibat adanya tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Contohnya pembunuhan, tidak kekerasan, pencurian, dan perampokan. 4. Gejolak daerah bentuk dari reaksi masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. 5. Terorisme, suatu gerakan yang terorganisir untuk meneror suatu kelompok masyarakat. Contohnya bom di restoran KFC Makassar pada 12 Oktober 2001. Bentuk-bentuk disintegrasi sosial. 1. Pergolakan daerah. Pergolakan daerah merupakan peristiwa yang mempermasalahkan isu daerah setempat. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya seperti ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, di Jawa Barat. Pemberontakan APRA dipimpin Westerling dengan tuntutan untuk mempertahankan negara Pasundanan yang saat itu dibubarkan pemerintah. Rasa tidak puas ini dicetuskan lewat pemberontakan terhadap pemerintah. 2. Protes dan demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Hal ini dilakukan karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya demonstrasi Tripura 1966. Demonstrasi ini pelopori oleh mahasiswa dalam menyuarakan 3 tuntutan kepada Presiden Soekarno. 3 tuntutan tersebut yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan menurunkan harga-harga sembako. 3. Kriminalitas. Kriminalitas yaitu cenderung pada kejahatan-kejahatan yang bersifat disosiatif yang cenderung melawan norma hukum. Contohnya pembunuhan, tindakan kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, dan penganiayaan. 4. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja atau usia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta gangguan ketertiban umum. Kenakalan remaja juga merupakan salah satu bentuk masalah generasi muda, menggambarkan disintegrasi akibat adanya perubahan sosial. 4. Kenakalan remaja, contohnya tawuran antar pelajar. Seiring perkembangan secara psikologis, remaja memiliki ciri sebagai berikut. A. Keinginan untuk melawan. B. Sikap apatis, masa bodoh, biasanya dilandaskan oleh rasa kecewa pada keadaan dan sekitar. Faktor penyebab disintegrasi. 1. Perbedaan kepentingan. Ada 2 jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis, contohnya kebutuhan biologis seperti makan, minum, serta tidur. Kebutuhan akan psikologis, contohnya kebutuhan diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, kebutuhan akan kebebasan dan rasa aman. Perbedaan kepentingan tersebut antara lain sebagai berikut.
A. Kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang. B. Pentingnya individu untuk memperoleh harga diri. C. Dengan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama. D. Kepentingan individu untuk memperoleh posisi dan potensi. E. Kepentingan individu untuk membutuhkan orang lain. F. Kepentingan individu untuk memperoleh kependudukan dalam kelompoknya. G. Kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri. H. Kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan. 2. Prasangka dan diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Prasangka adalah sebuah sikap terhadap anggota kelompok tertentu. Dua hal tersebut memiliki referensi yang dapat mengancam proses integrasi dalam masyarakat. Prasangka tersebut dapat menumbuhkan jarak sosial di antara anggota itu sendiri. Sebab-sebab terjadinya prasangka. 1. Pendekatan historis didasarkan pada pertentangan kelas atas dan bawah. 2. Pendekatan sosio kultural dan situasional. Mobilitas sosial, perpindahan dari setara satu ke lainnya. Konflik antar kelompok. Stigma perkantoran, ketidaknyamanan, ketidakpastian, sosialisasi mulai dari hal kecil sampai dewasa. 3. Pendekatan kepribadian. Pendekatan ini ditekankan pada bagian individu memandang atau mempersiapkan lingkungannya sehingga perspektiflah yang menyebabkan prasangka. Kesimpulan dari belajar disintegrasi sosial. 1. Dapat mengetahui tentang disintegrasi sosial, di mana disintegrasi sosial merupakan suatu keadaan tidak bersatu padu atau terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan. 2. Dapat mengetahui tentang gejala, bentuk, dan faktor penyebab dari disintegrasi sosial. 3. Dapat mengetahui tentang kesenjangan hidup yang mempengaruhi hal-hal, pola hubungan antar kelompok, dan sebab terjadinya prasangka. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.